begitu. Nah, di sini nanti saya coba memberikan beberapa jurnal yang terindeks Sinta 3 ini ya, Sinta 3 dan Sinta 6. Izin nanti siapa tahu mungkin ada dari beberapa jurnal tersebut yang sesuai dengan skop riset dari Bapak Ibu dan bisa dijadikan sebagai acuan untuk tujuan pengajuan syarat jurnalnya. Baik, izin share screen sebelumnya. Baik, ini jurnal peringkat 3 sampai 6 Sinta ya, 7 April 2026. Mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang pengelola jurnal di sini, Pak Pandu pasti sudah punya aksesnya juga. Nanti bisa saling sharing dengan Bapak Ibu terkait mungkin ada juga memiliki surat pemberitahuan hasil akreditasi jurnal Sinta 1 sampai Sinta 2 misalnya seperti itu. Baik. Dari jurnal yang kita bisa lihat, mungkin ada beberapa yang terlihat di sini karena salah satu syarat untuk pengajuan mungkin untuk publikasi ada jurnal Sinta 3, nanti Bapak Ibu bisa mengidentifikasi dari jurnal tersebut. Nah, ini misalnya kita bisa lihat dari peringkatnya. Peringkat yang sebelumnya peringkat 5 ke peringkat 3 seperti itu, berarti kan Sinta 3 gitu ya, sejak mulai volume berapa. Nah, ini juga menjadi salah satu dari pertimbangan seperti wacana Jurnal Sosial dan Humaniora, program Pascasarjana Universitas Brawijaya. Ini akreditasi barunya adalah peringkat 3. Berarti Sinta 3 nanti Bapak Ibu bisa mulai mengklik wacana atau Jurnal Sosial Humaniora. Kemudian ada juga tadi saya lihat dari Jurnal Ekonomi dan Manajemen, ini naik juga peringkatnya dari peringkat 4 ke peringkat 3. Jadi ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif jurnal jika Bapak Ibu merasa berkaitan dengan manajemen atau mungkin bersinggungan dengan skop dari jurnal JEM 17 ini. Kemudian IT Journal Research and Development, kita bisa lihat juga kemarin terkait dengan sudah saya lihat jurnal terkait administrasi dan publik. Ini juga dari LPPM Universitas Jambi, Jurnal Sains Sosio Humaniora, dari peringkat 4 ke peringkat 3. Mulai tahun 2023, jadi ini sampai volume 2027, jadi bisa jadi salah satu. Terima kasih Pak, ini sudah masuk ke tambahan dari Pak Bandi ya, Sinta 2. Bisa menjadi salah satu masukan juga bagi Bapak Ibu untuk saling memberikan informasi begitu nggih, agar bisa menjadi salah satu dari pertimbangan beberapa alternatif. Ini Indonesian Journal of Business and Management dari Universitas Bosowa juga dari naik peringkat 5 ke peringkat 3. Jadi mungkin nanti lumayan cukup, Bapak Ibu nanti bisa melihat sendiri terkait dengan beberapa jurnal yang relevan aim dan skopnya, atau berkaitan juga bisa dilihat kapan penerbitannya sehingga Bapak dan Ibu bisa mulai mengatur waktu mana yang kira-kira sudah punya draft dan bisa menyesuaikan dari jurnalnya. Demikian. Selanjutnya bisa kita mulai mungkin sharing dari Bapak Ibu kemarin yang sudah memasukkan manuskripnya, sudah punya beberapa alternatif pilihan dan kemudian mengecek, nanti bisa di-sharingkan, monggo kita bisa melihat bersama-sama.
kurang lebih dari posisi dan juga kesesuaiannya. Monggo kami persilahkan. Izin Bu, ini link yang saya share Sinta Ya, 2 baik, Jurnal Borneo dari LAN Bu. Kemarin baik. hasil saya ikut conference yang UNES adakan itu, saya kirim artikelnya di ini di JB LAN ini. Cuma di reject. Si pengalaman di reject di jurnal ini. Ya, komentarnya gimana Pak rejectnya? Asalnya nggak sesuai scope gitu. Oh, tidak sesuai skupnya. Ya, Padahal kayaknya ada gitu masuk ya Pak ya gitu. memang Apakah itu benar? kemarin ini sih saya ambil apa ya dari apa penelitian skripsinya mahasiswa itu kebetulan ya masalah ini apa ya terkait kewirausahaan juga jadi kayaknya itu nggak sesuai Baik, skopnya. bisa saya Mhm. izin share screen untuk kita buka ya Pak ya. Baik, ini ya, Jurnal Borneo, Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara. Kemudian di sini setiap April, Agustus, dan Desember. Jadi mungkin nanti kalau masih merasa ingin berminat bisa coba lagi, begitu ya Pak? Bisa coba lagi untuk dimasukkan. Oke, baik di sini hasil terkait dengan riset, inovasi, dan isu-isu yang berkaitan dengan public administrasi, public management, sektor inovasi, desentralisasi, regional autonomy, governance, lokal politik demografi, rural village autonomy, governance. Oke, kita bisa buka salah satu contoh dari artikel-artikel sebelumnya ya, bagaimana kesuksesan Bandung, multi perspektif studi dari determinan atau parameter kesuksesan digital transformasi pada public administrasi. Kemudian ini bibliometric analysis. Nah, apakah nanti Bapak Ibu ada yang menggunakan literatur review, bibliometrik, SLR, atau mau yang fokusnya adalah riset lapangan? Cuma nanti kalau riset lapangan berarti kita coba lihat seberapa sih sebenarnya distintif dari jurnal ini, begitu ya. Kalau ini kaitannya sepertinya memang fokus ke inovasi-inovasi transformasi, agile birokrasi, kemudian ini fiscal sustainability, lalu kemudian ini performance dari ASN dan effectiveness di organisasi, lalu pendekatan multisensori, art education for holistic early childhood development. Ini sebenarnya nggak mungkin bisa dicek ya kalau dari sisinya kurang ini tapi ternyata masuk juga, jadi mungkin nanti bisa dilihat dari sini beberapa isunya. Baik, kita buka lagi di Desember 2025, analisis public management dalam governance network for transit oriented development di Jakarta. Ini studi kasusnya, ada juga studi kasus, kemudian mengakses kepuasan masyarakat,
berarti berbasis survei atau mungkin nanti kualitatif, implementasi fiskal, desentralisasi fiskal dalam pengembangan di Papua, dynamic konflik pada pemilihan komisi KPU, menganalisis kolaboratif governance dalam pengembangan pariwisata. Nah, ini mungkin cocok untuk Pak Pandu gitu ya. Case study-nya di Karampuang Island with Sulawesi. Jadi kita bisa memasukkan ini, bisa mengambil referensi ini. Kemudian symbolic language interpretation, cultural heritage, kebijakan. Oh, ini mengacu kepada interpretasi dan implementasi kebijakan perlindungan dari kawasan-kawasan heritage. Kalau ini dari regulasinya, atau kemudian studi komparatif Indonesia, Malaysia, dan juga Meksiko. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu punya rekan dari negara lain, itu bisa masukkan menjadi mungkin salah satu poin juga, gitu. Baik, terima kasih Pak Bandi untuk masukan dan mungkin juga bisa menjadi salah satu dari pilihan dari rekan-rekan, gitu ya. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain ada masukan. Saya mau membuka sebenarnya terkait dengan syarat regulasi untuk lulusan, begitu ya. Kalau boleh tahu kemarin itu pertornya, begitu pertornya. Cuman saya lupa. Jadi Bapak Ibu punya peraturan rektornya. Nanti kita bisa dalami bersama-sama syarat dan kemudian juga syarat sidang, kemudian syarat sidang apa namanya untuk kalau jika tidak sidang terbuka dan kemudian jika ingin nilainya adalah A gitu. Enggak, Bapak Ibu mungkin sudah ada pilihan jurnal lain yang Scopus juga tidak apa-apa. Kita bisa cermati bersama kira-kira kesesuaiannya. Ini Pak. Bu, izin Bu. Ya, baik. Ini saya dari beberapa uh, jurnal vendor itu Bu ya, saya Ya, cenderung lebih cocok, lebih enak Bu ya, lebih enak pakai Springer tuh Bu. ya, Springer, baik. Lebih enak karena masukan abstrak kita disuguhi berapa jurnal yang cocok dengan abstrak kita Bu ya. Ya, Kebetulan kemarin ada tugas terkait mata kuliah apa ya? Udah terkait mata kuliah semester 1 mungkin. ya, Ini ada political patronage dan VS meritocracy, which method analysis of director appointment. Ya, dari membahas tentang uh, political patronage sama dengan meritocracy Bu di dalam BUMN. BUMD, mohon UMD. maaf, BUMD. Ya, Jadi ada beberapa jurnal yang cocok saya lihat karena pakai Springer ini dia dikasih waktu Bu ya, dari submission sampai ya, post decision-nya apa putusan position. pertamanya, Ya, ada berapa yang cocok lah menurut saya lah. Ada mungkin ini salah satunya lebih kuat ke feature bisnis jurnal satu. Ini sekitar berapa hari ya diterima, ada tadi 10 hari, 10 hari baik. Bu. Jadi kita Ya, nggak terlalu lama tunggu. digantung Ya, atau apa namanya, digantung lah, hubungan iya, digantung kan tergantung. terlalu lama nggak enak juga. Iya, Ya, terus ada juga, nah ini lebih condong ke financial innovation-nya. Kalau pakai mixed method nanti pengaruhnya susunan board board director atau komisarisnya, baik. direktur, BUMD itu berpengaruh nggak sama laporan keuangannya atau bentuk laporannya seperti apa, dikaitkan dengan SDGs. Ya, Nah itu lebih panjang lagi kalau mixed method, lebih cocok ke financial innovation. Ini berapa hari tadi uh, ada satu dua tiganya ini juga jurnal baik. manajemen
Governance, ya. and governance. Hmm. Ini cocok kepada corporate governance, Bu, karena ada bahasan di administrasi bisnis itu corporate governance. Lebih cocok juga kalau membahas tentang patronage dikaitkan dengan meritokrasi. Itu kan ada cenderung kepada etik, Bu ya, bisnis etik ya, Bu ya. Bisnis etik. Bisnis etik, jadi lebih cocok kepada corporate governance. Ini juga skopnya juga masuk lah menurut saya lah. Menurut saya. Satu lagi ini sama juga dari Sminger juga. Oh ini lah ya. Satu lagi ini Bu, circular economy dan sustainable. Jadi skopnya lebih cocok ke sustainability-nya, keberlangsungannya, karena patronage itu temuan awal itu cenderung agak lambat Bu ya, karena ada unsur nepotisme lah kalau baca itu kan anak gubernur jadi dewan ketua komisaris. Siap. Komisaris utama maksudnya. Nah ini juga bagus, masuknya juga cuma berapa hari ya, tidak sampai 100 hari. Ini juga environment development sustainability, ini cenderung kepada sustainability-nya kalau nanti dikaitkan kepada mix metodenya ke SDGs tadi ya, sustainability-nya sama lingkungan gitu Bu. Nah itu Bu, tapi ini semuanya masuk Bu, tapi entah masuk di kantong atau enggak nih Bu. Baik. Ini Baik. juga kurang tahu saya, belum saya lebih mendalam lagi Bu. Siap. Memang cocok, tapi kan belum tentu cocok di kantong atau di dompet nih kan. Iya, betul, Gitu betul sih Bu. Pak. Baik, ya baik kalau misalkan Pak Rido, terima kasih Pak Rido untuk sharingnya. Baik, yang pertama Ya. mungkin dicek lagi gitu ya Pak, tadi dari Simago nanti masuk di list keberapa begitu, Scopus berapa, terus EPC-nya itu juga mana, kan biasanya sudah ada, termasuk tadi kita nanti persiapan wave, siapa tahu bisa minta wave tuition apa wave EPC begitu, karena beberapa dari teman rekan-rekan itu misalkan 1.000 begitu bisa tinggal 200, ada juga yang bisa tinggal $200, ada yang $100. Jadi kita coba dulu saja. Yang pasti dicek dulu dari termasuk dari indeksnya itu level Q berapa, SCR-nya berapa. Kemudian dibuka satu persatu Pak untuk edisi-edisi setiap publikasinya. Apakah ada yang cocok dengan risetnya Pak? Gitu ya. Nah, dari situ bisa dijadikan referensi dulu. Mereka kita apa ya istilahnya, dari sisi bentukannya, kemudian kita masukkan dengan isian tersebut. Itu salah satu yang bisa dijadikan sebagai kelanjutan tahapnya. Ada beberapa jurnal tadi Bu saya lihat itu dia menyarankan bahwa untuk menganjurkan untuk mensitasi yang artikel-artikel yang telah terbit di jurnalnya Bu, kayak di fitur apa inovasi tadi, ada governance tadi, governance and sustainability, itu kan meminta untuk mensitasi yang artikel-artikel yang terbit di jurnalnya itu Bu, menjadi bahan pertimbangannya katanya kan. Jadi mungkin saya baca-baca lagi lah yang mana cocok jurnalnya, nanti saya sitasi lagi untuk artikel yang itu dituju. Itu Pak, baik. Jadi nanti pilih dulu yang Scopusnya paling tinggi, kita coba dulu, apalagi yang tadi durasi untuk decision-nya lebih cepat. Jadi kalau misalkan di reject dapat masukan, nah kita langsung bisa pindah ke jurnal yang di bawahnya, gitu. Itu saja. Tapi kalau yang dari Springer itu syarat dari Pak peraturan rektor itu kan CGR 0,11, insya Allah yang saya tampilkan tadi sudah di atas semuanya Bu, rata-rata 0,7, 0,9 malah tinggi banget malah ya, berat itu malah berat mungkin itu udah mungkin udah Q2 Q1-an kan udah 0,9. Kalau kemarin kalau nggak salah 0,1 berapa kalau nggak salah di peraturan rektornya tuh Bu ya. Siap.
Ya, kita CGR-nya itu. ya coba jalur ini dan jalur langit ya Pak ya. Itu Bu, iya Bu, itu Bu. Siapa tahu ada ini. Baik. Oke, terima kasih Pak Rido, semangat Iya ya. Bu. Setidaknya sudah ada beberapa yang bisa jadi gambaran begitu. Insya Allah nanti teknis tips-tips yang lain nanti bisa ditanyakan ke Pak Aryo karena beliau yang cukup sering untuk mengerjakan dan juga mempublish artikelnya. Oke, Oke. semangat Pak Rido. Matur Iya Bu. nuwun. Baik, Matur nuwun Bu. selanjutnya Bapak Ibu, ya, matur nuwun sami-sami. Bapak Ibu mungkin ada satu dua lagi yang sudah punya gambaran tadi 5 atau 3 jurnal yang jadi pilihan. Dicoba dulu. Nah, itu tadi kita bisa lihat dari yang disampaikan Pak Rido, dengan setiap jurnalnya punya scoop dan dominansi bahasan yang akan disampaikan. Nah, bisa jadi satu bahasan riset kita itu sebenarnya bisa kita lihat dari perspektif yang berbeda-beda sesuai dengan jurnal yang akan kita tuju, seperti itu. Itu tadi makanya alasan kenapa kita perlu melihat dulu jurnal mana yang akan kita tuju, baru kita akan menambahkan, oh kayaknya kurang data sekunder, oh saya perlu data primer lagi, saya kemudian perlu menulis lebih terkait dengan metodologinya, proses analisisnya, transparansinya, misalnya seperti itu. Baik, mungkin dari yang lain Bapak Ibu, cinta juga tidak apa-apa, tidak masalah, kita coba semua. Intinya kan memang semakin banyak kegagalan itu kita semakin belajar begitu ya. Semakin tahan banting, semakin mengerti, semakin bisa memahami pola dan mudah-mudahan itu sebenarnya yang bisa dibawa kita nanti kembali pulang ke kampus. Proses-proses itu yang nanti kita ajarkan kepada mahasiswa begitu. Di dosennya sekarang sedang berjuang, nah ketika nanti menjelaskan kepada mahasiswa jadi bisa tahu seperti ini harusnya mahasiswa-mahasiswa kita juga dalam berproses untuk mempublish artikel-artikelnya. Jangan lupa presensi ya Bapak Ibu. Insya Allah nanti bisa dicek. Sudah saya buat daring. Besok kalau misalnya karena besok ada kegiatan, Bapak Ibu mungkin presensi saja dulu, nggih. Presensi di jam itu saja. Nanti untuk Zoom-nya monggo nanti saya bisa koordinasi dengan Bapak Ketua kelas kira-kira mau hari apa, jam berapa gitu. Yang penting besok di presensi di jam 15.30 sampai 17.
Baik, ini juga ada Bapak Ibu, Jurnal Administrasi Publik, Sinta 2 dari Medan area ya. Public Administration Journal. Ini inovatif, dynamic, offer ample opportunity educator and researcher to develop advancement aiming to generate practical benefit for society. Maintain binual June and December. Jadi bulan Juni dan Desember disseminations and etc. DOAJ dan Sinta 2. Nah, ini ada nomor kontaknya, ada juga emailnya, gitu ya. Dari Universitas Medan area, kita coba cek salah satu tipe-tipe dari artikelnya. Baik, ini ada The Influence of Local Economic Development in Poverty Alleviation. Ini di Afrika, revitalisasi, development, administration, environmental disaster risk reduction in Gorontalo. Kemudian skenario thinking based strategy in preventing sexual violence in higher education, cukup beragam ya Bapak Ibu, tidak hanya dari sisi public administrasi, hybrid and collaborative governance model for violence development in Indonesia, kemudian implementing OKR in Indonesian public bureaucracy, public transport arrangement, studi policy implementasi di Bandung, silo mentality in stunting reduction program, juga bisa mungkin lebih ke arah sosial, jadi tidak making collaboration work, systematic multidimensional review of collaborative governance. Kalau ini sifatnya mungkin dia biometrik dasar ya, jadi bisa kita dibaca. Oke, cukup beragam, mungkin Bapak Ibu bisa coba untuk kekuatan segi literatur institutional multi-level analysis also point significant gap integrative dimension and development dynamic berkontribusi pada sistematis dan multidimensi framework dalam mendukung kolaboratif teori kolaboratif governance dalam mengintegrasikan institusional, procedural, dan kontekstual dimension dalam addressing research gap dalam komprehensif. Bisa dicoba juga Bapak Ibu, Sinta 2 di sini di bulan Desember ya, bulan Juni. Mungkin kalau ada rekan dari Timor Leste, nah itu juga bisa menjadikan salah satu dari negara di luar Indonesia, begitu nggih. Ekonomi konteks Palestina-Israel konflik, kemudian career support employee performance capacity, Bangladesh. Semuanya dari luar. Itu yang membuat kemungkinan memang jurnalnya masuk Sinta dulu. Monggo ini juga bisa jadi salah satu yang bisa di-sharingkan. Ada lagi yang ingin sharing Bapak Ibu terkait memasukkan tadi dari sisi Fine Journal menggunakan tools baik itu Springer, mungkin Elsevier, atau menggunakan Taylor Francis.
Ibu Tuti mungkin bisa presensi. Ini belum presensi, Ibu Tuti. Monggo, Bapak Ibu dan yang lain. Pak Pandu, ada jurnal yang sudah dituju, Pak? Insya Allah. Iya, ya bisa di-sharing, Pak. Monggo, Pak Ketua Kelas. Ya, sudah muncul, Pak. Monggo. Enggak.
Ya. Ya, siap. Ya, baik. Terima kasih Pak. Baik, sudah ada gambaran topik religious tourism. Jadi mungkin nanti Pak Pandu juga bisa mulai mencari tren gitu ya. Tren saat ini yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terkait religious tourism itu seperti apa. Nanti kita bisa coba, saya izin buka sebentar. Paling gampang memang Google Scholar ini Bapak Ibu karena masih database-nya masih luar biasa, mampu nomor satu begitu nggih. Kalau kita lihat anytime itu kan ini 92 mungkin mungkin masih sudah cukup tua, tapi kita lihat dari sini 2025 tourism geografi religious tourism. Ini Pak Pandu bisa cek mungkin dari sini apa sebenarnya yang bisa nah sekali lagi kita ini terkendala gitu ya, kampus ini tidak berlanggan gitu sehingga agak susah sebenarnya. Kita pinginnya itu kita punya update informasi terbaru, tapi sayangnya semua harus berbayar dan harus berlanggan gitu. Jadi kita baru bisa mengakses informasi dari Sci-Hub misalnya itu kalau sudah 2021 ke bawah begitu ya. 2025, 2026 agak kesulitan kita mengakses informasi tersebut. Tapi nanti mungkin dari sini kita kurang lebih bisa membaca konsekuensi di sini dari motivasi biasanya pilgrimage. Jadi seperti ke wisata ziarah begitu ya. Kemudian motivasi-motivasi personal orang yang atau mungkin dari sisi wisatawannya bisa dilihat literatur di sini diversifikasinya dari visitor, kemudian juga traditional beliefs. Jadi apa nilai-nilai yang dipercaya dihadapkan dengan kondisi yang saat ini terjadi. Maka toleransi-toleransi tersebut tetap bisa terbawa ke kehidupan mereka atau cukup hanya fokus di kehidupan personalnya, misalnya seperti itu. Rational thinking, secularization, scientific knowledge. Nah, tren-tren inilah mungkin yang bisa Pak Pandu langsung bisa masukkan gitu. Mungkin case-nya kita dari Desa Sukorno, tapi untuk substansinya tentu harus yang global sehingga editor in chief dan juga pembaca dari sisi audiens secara jurnal internasional itu merasa bahwa relevan dengan daerah atau di mereka. Jadi apakah ini fokusnya ke developing atau kita mau fokus ke remote area begitu, nanti economic diversifikasinya. Nah, ini Western. Nah, mungkin kalau kita bisa melihat dari research gap-nya, kebanyakan misalkan pilgrimage ini lebih sering dilakukan di Spanyol, misalnya ya dilakukan di negara-negara Western. Nah, ternyata masih sangat sedikit riset yang melihat dari sisi Southeast ASEAN, misalnya begitu. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu dari research gap yang bisa diajukan atau mental health dengan kondisi saat ini, aksesibilitas, sustainability, environmental impacts-nya, poverty alleviation, bagaimana dari sisi religious tourism tersebut terhadap host atau pengelola atau masyarakat community-nya atau bagaimana religious tourism itu terhadap si visitornya. Oke, nanti ini bisa, karena memang saya merasa meskipun kita punya banyak beragam database
Dari berbagai informasi, saya lihat Google Scholar itu masih menjadi salah satu acuan yang cukup relevan begitu. Jadi bisa dilihat dari sini sitasi-sitasi sudah direferensi oleh jurnal mana saja. Journal of Islamic Marketing bisa, Tourism Review bisa masuk ke situ, Journal Hospitality and Tourism Management juga masuk, Travel Research juga bisa masuk. Banyak begitu. Jadi kita bisa melihat mereka sudah mengacu di sini, maka bisa masuk ke beberapa jurnal cuan tersebut yang sudah disitasi, gitu ya Pak. Baik, mungkin itu dari saya. Tadi juga saya lihat dari Springer, Bapak Ibu, kalau ini submission deadline-nya 30 September, kalau merasa bahwa Bapak Ibu risetnya berkaitan dengan urban renewal, social equality, gender, kemudian perempuan, anak-anak, kemudian kaum-kaum dan juga keberlanjutan dari sisi polusi atau dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, governance, mungkin Bapak Ibu juga bisa memasukkan ke Discover Cities ini. Gitu, nggih. Nah, ini salah satunya yang menarik, open access sehingga kita bisa baca Governance Challenge and Pathways to Sustainable Urbanization in Non-Metropolitan India. Jadi kita bisa masuk salah satunya di sini. Itu fenomenanya. Nah, ini yang seringnya kita itu ya kita memang perlu banyak membaca itu ya tekniknya. Seringnya kita di reject itu adalah ketika kita belum kuat dari sisi introduction-nya. Itu juga salah satu yang saya paling pahami. Karena kita memang harus membaca banyak. Nah, dan membaca banyak itu kan take time, butuh waktu. Tapi dengan begitu orang jadi tahu sejauh mana sih kapasitas kita ketika menulis dari sisi literatur review-nya kita. Karena biasanya dari introduction dan literatur review kita jadi tahu, oh author ini sudah membaca sejauh mana dan sudah melihat, sudah memposisikan dari sejauh mana. Begitu. Ini yang mungkin agak perlu seringnya menjadi sebuah kerja kerasnya mahasiswa S3 adalah ketika bergulat dengan theoretical dan juga bergulat dengan literatur review. Bosen minta ampun, stresnya luar biasa ketika harus membaca dan kemudian menganalisis dan mereview gitu. Tapi mudah-mudahan dari sini ketika salah satu open access ini Bapak Ibu kita bisa langsung template-nya seperti ini. Jadi misalnya bagaimana mereka menuliskan literatur review, apalagi kalau China itu luar biasa banyak ya. Desentralisasi, polycentric governance, dan stakeholder dynamic. Nah, kita langsung fokus ke tiga aspek. Nah, kita masukkan di sini seperti ini. Hanya satu paragraf seperti ini dalam konteksnya. Lalu governance, sustainable urbanization, dan environmental, national urban mission, dan secondary city. Lalu masuk kepada misi nasional. Kita bisa masukkan, kalau India misinya megacity project. Kita nasional misalnya Astagita, kita masukkan di sini. Kemudian dari sisi provinsi kita masukkan di sini. Kapan mulai di launch, gitu ya. Smart City misalkan IKN kita masukkan di sini. Konseptual framework kita, nah kita baru masukkan. Nah seperti ini kita bisa kok ketiplek gitu. Kita coba mereka bagaimana sih kerangka berpikirnya, struktur governance-nya, incomplete, political clientelism, polycentric, digital. Nah aktornya siapa saja? Kita coba memetani aktor-aktornya. Kita miripkan saja semua seperti ini. Hanya nanti biar kita itu benar-benar ATM begitu ya. Kemudian kunci-kuncinya mereka seperti ini kalau kita hubungkan dengan di Indonesia atau di daerah kita seperti apa. Outcomes-nya kira-kira bagaimana, adaptifnya seperti apa. Lalu kita tulis seperti ini juga. Begitu studi areanya adalah didasarkan, misalkan tadi Pak Pandu ya studi based on the Sukorno Village in Jember ini persis saja. Itu kadang memang itu yang harus ya karena kita butuh data collection-nya juga kita anggap seperti ini. Total 25 semi-structure interview comprising 3 municipality official, ada 3 berarti dari desa atau kecamatan, perwakilan, kemudian perwakilan dari sisi ini residen atau RT, misalnya appendix. Nah ini kadang kita bisa membuka, kadang bisa tidak. Tapi kalau kita bisa membuka appendix, kita bisa lihat termasuk dari format interviewnya juga, pedoman surveinya itu akan sangat
Menarik. Primary interviewnya triangulasi dengan menggunakan seperti apa. Nah, kemudian dokumen-dokumen data sekundernya seperti apa, news media report, berita-berita, audit findings, laporan-laporan audit, government, dan data analisnya bagaimana mereka menuliskan. Nah, lalu hasilnya kita ikuti saja. Oh, seperti ini mereka mau memunculkan hasil. Oh, ada kutipan-kutipan dari bagian interview. Nih, jadi kita pilih satu artikel yang dirasa sangat sesuai, lalu kita ATM di situ, Bapak Ibu. Itu salah satu yang mungkin agak lebih mudah. Nanti baru lama-lama discussion ini yang cukup juga, sayangnya kita seringnya kelewat karena energi kita sudah habis di awal. Nah, di bagian discussion ini seringnya hanya 1-2 paragraf. Padahal di discussion inilah sebenarnya kapasitas author untuk membantah teori atau kemudian menyetujui dan berargumen gitu. Conclusion. Nah, ini appendix-nya. Nah, ini kodenya karena mungkin kuantitatif sehingga dia sifatnya adalah anonim begitu ya. Jadi menggunakan kode-kode gendernya dan sebagainya. Data availability during analysis during current study correspondent author on reasonable request. Jadi kita bisa minta, kalau kira-kira tadi kita bisa minta ke emailnya terkait dengan proses pedoman, bagaimana mereka menganalisis, itu kita bisa minta langsung kontak ke autornya. Nah, seperti itu. Ini diversifikasi juga Bapak Ibu kepentingan. Nurul Muhammad Zahid, editornya Discover Global Society. Lalu ada urban green space, social space, public participation for sustainability. Jadi memang trennya kita sustainability, climate change, AI, begitu ya, menghubungkan dengan konteks-konteks tersebut. Global Frontier Bapak Ibu cukup ini ya, sangat luar biasa sekali. Ini reputasi Global Frontier untuk jurnal Global Public Policy dan Governance, begitu. Nah, kita bisa lihat apalagi kalau autornya itu adalah autor dari China, itu luar biasa sekali mereka menulis itu sampai sekarang menjadi tren begitu ya. Kalau kita melihat tulisan-tulisan dari para akademisi China itu luar biasa sekali. Itu yang bisa kita contoh dari proses mereka menganalisis.